Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan setelah saya baca-baca, banyak dari kalian ternyata yang minta update dan request lagi seputar meme coin Muding nih, teman-teman. So, ya sesuai janji saya bakalan update mulai dari yang paling banyak nih di requestnya. Yaitu untuk video kali ini kita bakalan bahas seputar meme coin Muding. Dan untuk video ini sendiri saya record di tanggal 6 Juli tahun 2025 dan di sini saya mau, move dulu dari coin market cap-nya. So, kita coba lihat dulu ke sini untuk pertama-tama. Dimana kalau kita lihat, satu hal yang menarik dari Muding ini, di awal Juli ini ya teman-teman ya, ini return-nya udah plus sekitar 20%-an lebih loh teman-teman. Dan ini baru di awal-awal Juli ya, kita belum bisa judge gimana banget sampai di, akhir bulan Juli nanti kita belum bisa judge, apalagi sampai di akhir kuartal 3 kita masih belum tahu. Tapi yang menarik adalah pertanggal 6 Juli ini ternyata Muding ini berhasil mencatatkan return yang cukup positif ya, di plus 20,6% secara average teman-teman, setidaknya per video ini saya record. Dan kalau kita coba lihat dari sini teman-teman, dari coin market cap-nya lagi kita pindah lagi ke sini, ya Muding per video ini saya record ada di kisaran harga $0,17 per tokennya, hampir $0,18 lah ya, kalian bisa lihat harganya sendiri di bagian sini. Dan memang meskipun per bulan Juli ini return Muding ini cukup positif, tapi ya per hari ini kita bisa lihat ya return-nya itu cenderung negatif gitu. Dan ya kita akan banyak, bahas seputar Muding ini, kita akan, explore banyak hal seputar Muding ini, kita juga akan coba lihat dari segi price action dan data-datanya. Tapi ya tentu sebelum itu disclaimer dulu, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kita bisa lihat juga per video ini saya record ya, Muding ini menempati posisi ke 195 dari segi market cap-nya. Dan kalau kita move atau pindah lagi ke chart ya atau ke price action-nya, nah kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat lebih kurang, chart untuk meme coin Muding ini seperti ini. Dan saya nggak bakal bahas banyak secara price action ya. Saya juga nggak bakalan bahas dari sebelum-sebelumnya yang di sini teman-teman, karena di video-video sebelumnya saya udah sempet review untuk price action-nya ketika belum mencapai di titik harga sekarang. So, teman-teman juga boleh banget mampir dan lihat apa yang saya bahas di video-video sebelumnya untuk cross check juga nih, apakah omongan yang saya katakan di video kali ini tuh valid atau enggak gitu, teman-teman. Dan kita mungkin akan coba lihat di awal Juli dulu kali ya. Jadi di sini saya pakai candle-nya di daily time frame atau time frame hariannya. Dan kalau kita lihat di awal Juli teman-teman, nah di bagian sini lebih kurang, nah di sinilah ya candle lagi nih teman-teman, tanggal 1 Juli tahun 2025 sebenarnya sempat minus dulu teman-teman atau mengalami penurunan dulu ya. Dan dia testing ke area demand atau area support major yang saya tandai di sini, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin mengira atau yang mungkin baru nonton saya dan mengira untuk demand area ini baru saya taruh ketika mau bahas video ini, jawabannya enggak. Kalian boleh mampir ke video-video sebelumnya yang saya bahas Muding. Saya udah lama untuk taruh, demand areanya ya atau area support yang saya tandai ini di sini, teman-teman. Dan memang ketika penempatan area supportnya itu tepat atau penempatan demand areanya itu tepat, maka kalian bisa lihat bahwasannya harganya itu cukup merespek ya, at least untuk area support ini beberapa kali gitu. Dan kalau kita pantau di sini juga saya gambarin area resistance minor yang di video-video sebelumnya juga udah saya coba untuk gambarkan ke teman-teman. Kalian juga boleh cross check ini di video pembahasan sebelumnya untuk pastikan apakah yang saya katakan ini valid atau enggak. Tapi yang jelas ketika Muding ini turun ya atau, kembali harus retest atau testing lagi ke demand area-nya yang di sini, ternyata di sini setelahnya kita disambut dengan kenaikan yang sangat signifikan, yang mana kalau kita ukur dari bottom-nya banget ke atas teman-teman. Nah, let's say kita ambil sama ekor-ekornya deh ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kenaikannya sangat signifikan gitu, 70% lebih gitu ya kenaikannya. Dan ini juga cukup wajar karena memang sebenarnya Muding ini sempat naik ke sekitaran harga 0,2-an something-something teman-teman. Kalian bisa lihat di pojokan gitu ya untuk harganya. Dan ternyata sangat disayangkan ketika memang dia pumping sangat signifikan, ternyata di sini ada selling pressure yang juga cukup kuat dan, dia membentuk suatu tail atau ekor yang cukup memanjang. Dan kalau teman-teman ukur nih untuk ekornya aja itu sekitar, 20%-an lebih gitu turun ke bawah teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan di sini yang kita bisa perhatikan atau kita bisa amati adalah Muding ini sebelumnya, mencoba ya breakout dari, resistance ya yang ada di sini, yang mana ini adalah resistance minor buat Muding. Dan tentu ya, so far kalau misalkan kita tarik, jangka panjangnya banget teman-teman, ya jangan kita bawa yang di sini-sini banget ya, tapi at least dalam beberapa pergerakan terakhirnya yang di sini, Muding ini kan sebenarnya sedang mencoba ya untuk membentuk yang namanya uptrend gitu. Dan di sini juga dia sebenarnya udah confirm dia ready untuk uptrend, tapi ya so far di sini sangat disayangkan dia, mengalami koreksi gitu. Dan di sini sepertinya Muding ini mulai
kembali lagi nih para akumulasi atau orang-orang yang mengakumulasi mudding ini di demand area ini mulai kembali akumulasi mudding dan kalau kita perhatikan juga secara volume ini nggak bisa bohong teman-teman, kalian bisa lihat di bawah sini volumenya sangat signifikan untuk menunjang kenaikan ini dan sekarang mudding ini posisinya sedang coba retesting teman-teman atau sedang coba menguji lagi nih di area sini ya teman-teman yang mana merupakan area minornya atau mungkin sekarang kita bisa, teman-teman mungkin bisa tandai juga sebagai area support minor gitu karena sebelumnya nih sempet, mau di breakout dan di sini sedang di-testing gitu teman-teman. So di sini ada beberapa probabilitas atau ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama mudding ini dan ini jujur adalah opini dan POV saya, ini sudut pandang saya, so bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri dan do your own research. Karena tentunya kalian harus banget analisa mandiri ya, harus banget due diligence karena memang portofolio kalian itu sepenuhnya tentu adalah tanggung jawab kalian dan cuman kalian nih yang bisa mengelolanya dengan baik gitu. Karena memang cuman kalian yang tahu kondisinya ya. So, di sini salah satu probabilitas yang mungkin terjadi adalah apabila ya, di sini mudding ini ternyata yang akumulasi juga semakin signifikan, kemudian selling pressure-nya juga sudah mereda, maka ada potensi ya di sini terjadi yang namanya continuation gitu teman-teman atau, perlanjutan lah ya teman-teman, kita sebutnya sebagai pergerakan yang, continue atau continuation, teman-teman. Jadi pergerakannya berkelanjutan lah teman-teman dan gampangnya di sini kalau kita perhatikan apabila continuation ini terjadi atau berlanjut, maka yang akan terjadi adalah mudding ini akan mengalami kenaikan kembali yang mana jika pola ini berlanjut teman-teman atau kenaikan ini berlanjut, maka salah satu chance atau potensial yang juga mungkin terjadi adalah mudding bisa aja mendapatkan kenaikan dari area support minor ya, yang di sini. Karena bisa aja ini cuman berperan sebagai area support yang diuji setelah memang kenaikan yang signifikan dan setelah itu ada potensi untuk mudding ini melanjutkan penguatan harganya ke atas kembali, teman-teman. Dan dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya ada chance atau ada potensi teman-teman sekali lagi, dia bisa aja nih untuk coba menguji kembali di resistance-nya yang cukup major di atas ini, yang mana sebelumnya beberapa kali nih mudding ini coba breakout dari, resistance-nya nih di sini teman-teman. Nah di sini dan di sini tapi ya terkena rejection gitu atau gagal teman-teman. So, itu adalah skenario bullish dari mudding dan tentu skenario tersebut ini adalah skenario pertama yang saya coba kasih lihat ke teman-teman dan skenario ini valid apabila mudding tidak turun di bawah area support minornya yang di sini teman-teman. Simpel untuk konfirmasinya ya. Jadi selama mudding ini nggak close di bawah area, sini teman-teman atau area support minornya di sini teman-teman, maka mudding ini, punya potensi ya memang untuk melanjutkan penguatannya kembali atau mungkin kalau di psychological price-nya mungkin di sekitaran 0,17 teman-teman ya, sekitaran segitu selama mudding nggak break di bawah itu, maka I think ya, ada potensi memang mudding ini bisa mengalami perlanjutan penguatan, continuation atau apapun lah kalian sebut intinya, bisa jadi ya mudding ini mengalami, kenaikan yang juga berlanjut gitu teman-teman. Karena memang, pergerakannya ini so far dalam beberapa waktu terakhir ini masih cenderung bullish ya, at least kalau kita lihat di bulan Juli ini, lebih kurang seperti itu. Namun di sini kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang lain, kita lihat dari sisi yang lain teman-teman, maka di sini kita bisa lihat juga bahwasannya sebenarnya mudding ini ada potensi loh teman-teman untuk kembali koreksi. Gimana? Bahwasannya di sini kalau kita perhatikan untuk mudding kan, ekor yang panjang ini kita nggak bisa bilang ini sangat-sangat positif gitu teman-teman. Di sini ketika ada ekor yang panjang seperti ini mengartikan bahwasannya di sini kan ada selling pressure artinya teman-teman. Ada orang-orang atau ada pihak-pihak yang mengalami atau lebih tepatnya menjual ya mudding yang mereka udah akumulasi mungkin gitu teman-teman, dan ketika mereka melakukan penjualan yang, beruntun atau bertahap dengan value yang juga cukup signifikan, ya ini yang menggambarkan penurunan yang sangat signifikan nih, ekor yang panjang ini teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan secara stokastik RSI juga udah, overbought teman-teman atau udah mengalami jenuh beli, dan meskipun memang ini nggak bisa jadi tolak ukur kita satu-satunya, tapi ya kita bisa perhatikan atau kita bisa lihat bahwasannya apabila mudding ini ternyata, mengalami koreksi teman-teman atau lebih tepatnya mengalami skenario yang kedua ini, yaitu skenario bearish, maka konfirmasinya adalah mudding ini breakdown dari, area support minornya yang di sini teman-teman. Dan by the time ini breakdown ya maka dia ada potensi ya untuk mengalami penurunan atau dia bisa aja koreksi ke level-level harga yang lebih di bawah atau at least kalau teman-teman pantau di sini tuh sebenarnya kan ketika ada kenaikan candle yang sangat signifikan nih yang di sini teman-teman, itu dia membentuk suatu area imbalance yang cukup besar. Nah, let's say kita gambarin di sini. Nah, di sini tuh ada area fair value gap atau imbalance yang juga cukup besar. So, apabila dia breakdown dari area support minornya di sini, maka ada potensi dia untuk coba nge-fill dulu nih atau mengisi area fair value gap atau imbalance yang terbentuk di bagian sini,
teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Nah, di sini kemudian kalau kita coba lihat beberapa data lainnya seputar Mooding, let's say kita coba intip dari data di CoinGlass, teman-teman. Di sini dalam beberapa waktu terakhir volume dan open interest Mooding sepertinya mengalami penurunan yang signifikan, teman-teman ya. Tapi wajar aja karena memang secara price action juga mengalami koreksi yang juga cukup signifikan, teman-teman. Dan dalam 24 jam terakhir ternyata kalau kita lihat ya, ada sekitar 652 ribuan US dollar yang terlikuidasi atau kena margin call di Mooding ini, karena ini data derivatif ya. Dan di sini kita bisa lihat dan cukup wajar ya bahwasannya long position itu mendominasi nih dari total value yang terlikuidasi ini, karena memang secara harga atau secara price-nya ini menunjukkan bahwasannya dalam beberapa waktu terakhir ini penurunannya sangat signifikan gitu. Apalagi kalau kita mungkin teman-teman lihat ya untuk angka liquidation Mooding ketika di sini nih, ketika membentuk ekor yang panjang ini harusnya agak cukup banyak ya mungkin long position yang terlikuidasi, karena memang ini pergerakannya juga ya signifikan teman-teman ke bawah gitu. Kalian bisa perhatikan sendiri ya, ini ekornya aja 20% lebih gitu ya teman-teman. So, tentu besar harapan saya untuk teman-teman semua nggak jadi bagian dari angka-angka ini. Pastikan teman-teman apabila memang hendak quote on quote mungkin bermain di futures market dan lain-lain, ya harapannya teman-teman jaga untuk marginnya, jaga untuk leverage-nya, jangan over leverage karena itu cuan tools teman-teman. Dan tentu harapannya teman-teman juga bisa ya mengontrol quote on quote mungkin emosi kalian ketika trading dan lain-lain. Ya harapannya teman-teman itu bisa ya mengembangkan lah portofolio kalian di financial market termasuk di crypto market, jangan sampai kebalikannya malah quote on quote rugi gitu teman-teman. Ya harapannya seperti itu. Dan tadi kita udah juga coba lihat ya dari segi return untuk Mooding di kuartal 3 ini cukup positif, setidaknya dibuka dengan cukup positif juga di bulan Juli. Dan gimana nih menurut kalian untuk Mooding ini? Apakah di bulan Juli ini bakalan bisa menguat secara positif nih untuk Mooding ini? Mengingat ini bulan Juli pertama ya di Mooding ini, karena sebelumnya kan Mooding ini baru hadir di September tahun lalu, teman-teman. Dan di bulan Juli tahun ini adalah bulan Juli pertama buat Mooding ini, kita belum ada data sebelumnya seputar Mooding di bulan Juli, kita belum tahu akan seperti apa. So, teman-teman boleh komen pendapat kalian seputar Mooding ini di bulan Juli ini gimana menurut kalian? Mengingat juga di bulan Juni sebelumnya ternyata Mooding ini dapat return yang negatif ya, teman-teman. Meskipun memang secara average di kuartal 2-nya masih relatively very positif gitu buat Mooding. So, kasih pendapat kalian seputar Mooding ini di kolom komen di bawah, dan coba dong holder Mooding boleh komen di kolom komentar di bawah juga gimana position kalian, apakah lagi masih profit gitu atau justru lagi minus atau lagi kena drawdown gitu. Boleh kasih komentar juga di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang berkenan. Dan jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa langsung request aja di kolom komen di bawah, dan sesuai janji bakalan saya usahakan buat baca satu-satu, dan yang paling banyak requestannya bakalan saya usahain buat bahas dan update secepatnya kayak meme coin Mooding ini. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.